Banyak banget teman-teman dari Nissan Elgrand Club Indonesia yang bilang kalau misalnya kaki-kakinya itu paling sering bermasalah. Tuh. Goblok. Welcome back to my channel. Seperti video sebelumnya, kali ini gue akan ngelanjutin modifikasi mobil Nissan Elgrand yang baru gue beli, yang akan gue pakai untuk road trip. Dan kali ini gue mau nyobain satu barang yang harusnya bisa meningkatkan performa pada saat gue nikung maupun ngerem, karena seharusnya ini bisa menggantikan fungsi coilover. Jadi dia mobilnya akan terlihat lebih stiff, dan harusnya ketika mobil lebih stiff, kaki-kakinya akan bertahan lebih lama. Seperti yang gue tahu dan gue banyak belajar, banyak banget teman-teman dari Nissan Elgrand Club Indonesia yang bilang kalau misalnya kaki-kakinya itu paling sering bermasalah. Makanya abis ini gue mau cobain. Tapi biar fair, gue cobain ini sebelah dulu. Gue penasaran. Ikutin gue. Sejujurnya dari dulu gue nggak pernah percaya sih sama yang namanya damper yang dari karet gitu, yang diganjel di per. Karena menurut gue nggak make sense aja. Yang gue tahu per itu tuh udah di set berapa kilo kapasitasnya. Nah, kalau lo tambahin sama karet, harusnya kan dia akan merubah struktur dari si pernya. Tapi kita coba aja. Gue belum pernah cobain. Ini baru kali ini gue cobain. Ntar guys, kita lihat jalanannya dulu. Hajar. Oh. 3.500 nggak bohong. Jadi karena gue mau keluar kota, gue mau bawa mobil ini road trip, mesti make sure semuanya oke kan. Nah, tambahannya kemarin itu di jalan dengan suspensi standarnya itu menurut gue kalau kita di tol tuh nikung-nikung agak limbung, kurang enak, apalagi yang duduk di belakang. Gue ngetes, ini gue ngetes loh, beneran. Gue kalau punya supir kayak gue pecat anjir. Tuh, kalau di ke kiri enak banget, Dri. Nggak kayak mau tumpah. Kalau kanan tuh, ya kan? Gue aja ngelihat kepala lo agak bergeser kalau di sebelah kiri. Tuh, begininya ada banget. Jadi gak separah kan? Wah, boleh juga nih. Canggih lo guys. Enak sih. Nggak, beneran. Ini baru kali ini gue nyobain kiri kanannya. Ini kan tadi baru dipasangin sebelah kanan doang. Jadi kalau tadi mungkin di video harusnya stabilizernya berasa sih. Pas tadi gue belokin ke kiri, pas gue belok kiri, kanannya itu agak nahan, enak, agak stiff lah. Pas gue belokin ke kanan, kirinya udah kayak kapal oleng kapten. Tuh. Coba sekali lagi. Kita berputar ke sebelah sana sekali jalan. Kiri nih. Tuh. Enak sih, lebih stiff banget, jauh banget. Gue dari nyetirnya aja berasa banget, belok ke kiri itu lebih berasa. Maksudnya lebih nggak limbung. Jauh sih. Nih, buat muter balik aja berasa banget nih. Oh, nikung ya, kan? Badannya berasa kan? Iya kan? Ajaib bro. ini menarik ya. Gue nggak bisa ngomong banyak sih, tapi emang kita coba deh pasang dua-duanya. Ini kan tadi baru pasang sebelah ya. Gue udah ngerasain perbedaannya tadi. Nikung ke kiri dan nikung ke kanan. Agak aneh sih menurut gue, jujur. Karena kalau tadi ya mobil segede ini apalagi dengan suspensi standar,
kalau kita nikung pasti akan limbung. Tadi gue nikungnya di 80, nggak terlalu limbung, jauh banget. Giran tadi gue muter balik cuma speed 40 aja udah mau tumpah mobilnya. Gokil, luar biasa. Mari kita pasang sebelahnya, saya penasaran. Nah, sekarang dua-duanya udah dipakai nih, kiri sama kanan. Kita akan ngelihat lagi perbedaannya pas digas, di tikungannya, di apa segala macamnya. Harusnya lebih stiff, tapi nggak tahu. Kita coba aja dulu. Tuh, Ki, aneh gak lu? Aneh. Lu di belakang nggak ada belok. Iya kan, aneh kan? Ini kita baru berasa belok sedikit aja udah berasa. Aneh, emang nggak bohong gua. Coba cobain. Tuh, nikung gue begini biasanya udah begini nih, Ki, mobil gue nikungnya. Oh iya. Ingat kan lu? Iya. Kan lu nggak limbung banget ya? Kagak nih. Gue 60, gue belokin aja. Nggak parah kan? Tuh. Iya, goblok. Hah? Iya. Anjing. Nih guys, gue beneran gue nggak bohong. Tadi di rute ini biasanya gue kalau belok gitu limbungnya tuh ada banget, bener-bener sangat berasa limbungnya. Tapi ini pas gue cobain di rute biasa gue di sini di daerah BSD, gue coba nikung, itu beneran enak banget. Jujur gue nggak bohong, kali ini gue sangat rekomendasi produk ini. Tapi gue nggak tahu kalau pemakaian lama. Tuh, polisi tidur biasa kan gitu kan, duk gitu kan biasanya kan. Iya. Limbungnya tuh turunnya kayak 70% kali Mas ya? 80 kok. Iya adalah, ya pokoknya lebih dari 50% lah. Gue berani yakin lebih dari 50% selain limbungnya. Ini juga gue tuh nggak yang wak yang nggak kayak mobil tumpah gitu. Tapi yang uniknya, ya, yang gue rasain yang uniknya kalau gue di jalan tuh nggak berasa kayak lo pakai coilover gitu. Di jalan empuknya tetap dapat. Tetap dapat empuknya. Barusan gue ngelewatin polisi tidur dan emang berasa empuknya tuh tetap, apa ya gue bisa bilang ya, tetap dapat lah. Oke, nikung tuh Goblok. anjing ya. Goblok ya. Guys, ini gokil. Gue nikung 60 sampai 80 nih guys. Goblok ya. Biasanya sebelum gue pakein ini, buset, mobil gue kayak mobil mau tumpah. Bohong gua. Gila. Nih, ini semakin memantapkan gua untuk segera kita berangkat road trip pakai mobil ini karena jujur gua agak pede. Mungkin kalau kalian ngeliat video gua yang kemarin, gue sempet bawa mobil ini di tol. Nih, ini tikungannya agak patah nih. Tuh. Iya kan? Biasanya gua udah begini. Tadi kan udah begini. Udah agak limbungnya tuh berasa banget. Mungkin kalian pernah ngeliat video gue pada saat gue di tol bawa mobil ini kalau 100 itu udah nggak enak banget untuk nikung, udah pas belok udah agak goyang. Tapi ini gue yakin kalau udah di atas 100 pun masih enak. Ini dari polisi tidur aja kelihatan. Dap tuh, gila. Nah guys, akhirnya gue udah nyobain tadi. Kalian juga udah ngerasain sendiri di dalam ngelihat gue ngerubah suspensi ya dengan barangnya tuh berupa karet. Nah gue dari tadi belum contohin karetnya kayak gimana. Ini dia barang yang gue pakai tadi di mobil yang gue sedikit gak percaya. Prime, sebutannya apa ya? Prime Suspension Active Stabilizer. Nah, pokoknya inilah ya. Ini barangnya. Yang gue bilang tadi, ini yang cuman ditempelkan di, coba bentar dulu. Ini yang cuman ditempelin di per yang gue sedikit nggak nyangka karena lo bayangin karet kayak gini bisa ngerubah mobil kayak menjadi pakai coilover. Mungkin kalau kalian penasaran, kalian mau cobain sendiri, kalian kontak aja, gue kasih kontak Instagramnya di bawah. Lo sebagai petrolhead dan lo ngerasa nggak mungkin bisa seenak itu, lo DM aja, lo telepon aja, silakan lo cobain langsung. Karena menurut gue ini worth banget, dan yang gue suka satu lagi ini adalah produk dari Indonesia. Gue nyoba tadi itu nggak cuman di mobil
Elgrand doang. Tapi tadi gue juga nyoba di BMW F30 punya temen gue yang udah dipasangin Prime. Nah, kalau tadi kalian ngeliat di Elgrand gue, sebenarnya mobil di belakang gue ini BMW F30 ini juga udah diinstal sama Prime. Kalian bisa ngeliat di sini, itu sudah kita pasang yang warna biru. Ya, jadi pakainya cuma diselipin di per. Sebenarnya yang paling berbeda kalau di mobil gue yang Elgrand itu, kalau kita bawa mobilnya bener-bener sama sekali limbungnya berkurang jauh banget, lebih dari 50%. Mobilnya lebih stiff dan nggak kayak apa ya, nggak kayak ayunan, nggak kayak ayunan. Tapi kalau di mobil BMW F30 ini yang gue rasakan itu bisa gue bilang mobilnya hampir kayak pakai coilover. Yang pertama nikung, mobilnya stiff. Yang kedua pada saat gue brake, rem mendadak, mobilnya tuh nggak ada nunduk. Jadi emang ini bagus banget sih. Gue rekomen produk ini buat kalian cobain, bahkan kalian pakai buat di mobil-mobil harian kalian. Mungkin nextnya abis ini gue akan coba di mobil yang akan dipakai daily drifting. Apakah dengan menggunakan ini aja cukup untuk dipakai buat daily drifting? Kita akan coba di next episode. By the way, ini adalah update yang lupa gue keberapa di mobil Elgrand gue. Nanti abis ini kita akan update lagi mobil Elgrand ini sebelum kita bawa ke luar kota. Segini dulu video dari gue. Gak bosan-bosan gue ingetin untuk tetap berada dalam berkendara dan adios.